Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Nama saya Muharram Fahmi Zain, SPD. Saya berasal dari LPTK Universitas Islam Negeri Jakarta dengan NIM 42500 14697. Saat ini saya bertugas di SDN Jatipulo 06 Pagi, Jakarta Barat sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menyayangi anak yatim kelas 5. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin membaca doa. Silakan mimpin di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih Juna. Silakan duduk kembali. Oke. Ya, sekarang coba dibuka juz samanya. Kita baca surat Al-Lahab bersama-sama. Surat Al-Lahab. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Ayo baca doa sesudah baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nar
waj'alhu lana ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak pengen mengecek kehadiran kalian. Bagi yang nama-namanya dipanggil, harap mengucap subhanallah atau masya Allah atau Allahu Akbar. Silakan angkat tangannya, mengucap subhanallah, masya Allah atau Allahu Akbar. Aderat Mikail, Aditya Hafiz, Ahmad Naufal, Aisyah, Albi Muta, Altab Jahran. Sakit ya? Ya, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan agar bisa hadir nanti di kemudian hari ya. Amira Bintang, Astrid, Azura, Deanira, Zakira, Febriano Aska, Hagi Abijar, Hamzal Gipari, Haski Nopendra, Juna, Media, Melisa, Ryan, Syahdan, Nabila Kumairah, Naila sakit, Randi Sigit, Revando, Jalwanur. Ya, mudah-mudahan yang pada pagi hari ini tidak hadir, Allah beri kesembuhan kembali sehingga bisa belajar kembali bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran, coba Bapak mau tes semangat kalian. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes, aku anak soleh. Bisa tepuk belajar? Coba tepuk belajar. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillah. Coba kalian buka bukunya sudah? Ya, kita pelajaran bab yang pertama tentang menyayangi anak yatim. Oke. Sebelum Pak Jen masuk ke bab materi menyayangi anak yatim, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu di sini apa yang dijelaskan di dalam surat Al-Maun tentang ciri-ciri pendusta agama? Tepuk tangan buat Naufal. Pertanyaan kedua, kira-kira ada berapa jumlah surat Al-Maun? 7. Tepuk tangan buat Adit. Pertanyaan yang ketiga, pesan apa yang disampaikan di dalam surat Al-Maun tentang menyayangi anak yatim? Tepuk tangan buat Albi. Ya, aktif kelompok 3 dan kelompok 2 ini aktif. Di sini ada tujuan pembelajaran. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Dengan benar. Yang keempat, mengartikan. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun. Yang keenam, dan yang ketujuh, mempraktikkan
Sudah jelas tujuan pembelajaran? Baik, selanjutnya ada namanya. Di sini ada lagu. Lagunya seperti ini. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun turun di Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Surat Al-Maun ada 7 ayatnya. Urutan suratnya itu 107. Surat Al-Maun berpesan pada kita tentang ciri-ciri pendusta agama. Bisa? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Maun. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Surat Al-Maun ada 7 ayatnya. Urutan suratnya itu 107. Berpesan pada kita tentang ciri-ciri pendusta agama. Oke, tentang ciri-ciri pendusta agama ada berapa, Pak? Ada 1, menghardik anak yatim. Dia menyakiti fisik dan juga psikisnya. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, lalai terhadap sholat. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Dan yang terakhir, yang kelima, enggan memberi bantuan kepada orang lain. Di sini ada surat Al-Maun. Bapak dulu yang baca, baru kalian mengikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Ayo, ikutin Bapak, baru nanti kamu baca artinya sendiri ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2, 3. Di sini Allah turunkan surat Al-Maun pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Apa Pak dusta? Dusta itu berbohong. Siapa orang yang bohong sama agamanya, Pak? Ayat kedua Allah jelaskan lagi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim termasuk dusta terhadap agama. Kenapa Pak orang yang menghardik anak yatim termasuk dusta terhadap agama? Ada yang tahu? Ada yang paham? Kenapa sih orang yang berdusta kepada agama dia suka menghardik anak yatim? Karena Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad?
Abdullah. Lahir dalam keadaan yatim Nabi Muhammad. 2 bulan di kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Ketika umur 6 tahun, baru ibundanya wafat. Siapa ibundanya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Ya, makanya Allah perintahkan terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam, agamanya agama Islam, nyembahnya kepada Allah. Perintah apa? Jangan menghardik anak yatim, mendustakan, termasuk mendustakan agama. Ya. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggan memberi makan kepada orang miskin. Ya. Ada kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suatu ketika berjalan di tengah-tengah pasar Madinah. Di situ Rasulullah melihat pengemis tua yang buta. Tapi pengemis tua yang buta itu sedang meledeki Rasulullah, sedang menghina Rasulullah dengan hinanya yang tidak enak. Jangan mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sesat. Pokoknya dikatain Nabi Muhammad. Dan suatu ketika Nabi Muhammad berjalan di depan pengemis tua itu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Memberi makan. Bukan membalas menghina. Enggak. Kita kalau seperti itu, ada orang menghina kita, kita balas gak? Balas. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita akhlak yang baik. Kalau dihina, jangan balas hina. Ini Rasulullah udah dihina sama pengemis tua, jangan mengikuti Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah beli sarapan. Rasulullah membeli makanan. Disuapin tuh pengemis. Disuapin. Suatu saat Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar bertanya kepada anaknya. Abu Bakar ini adalah mertuanya Rasulullah. Bertanya kepada anaknya adalah istrinya Rasulullah. Wahai anakku, apa yang belum ayah lakukan? Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Apa kata anaknya? Anaknya menjawab, ada ayahanda. Ayahanda belum memberi makan pengemis tua yang ada di kota Madinah, yang ada di pasar Madinah. Rasulullah sering melakukan hal itu, ayahanda. Akhirnya apa? Abu Bakar karena belum melaksanakan hal itu, disamperin sama Abu Bakar. Ketika disamperin, tiba-tiba pengemis itu masih menghina Rasul. Masih menghina Rasul. Abu Bakar kaget. Loh, kok Nabi Muhammad baik sekali? Padahal sudah dihina. Tapi kenapa masih diberi makanan? Makanya dia nanya kepada anaknya, amalan apa yang belum saya kerjakan? Saya sholat, Rasul juga sholat. Saya ngaji, Rasul juga mengaji. Saya taat sama orang tua, Rasul juga taat sama orang tua. Ternyata kata anaknya ada, belum menyuapi ini pengemis tua yang ada di kota Madinah. Nyampe ke kota Madinah tuh di tengah-tengah ada pengemis yang tua, yang buta. Masih menghina Rasulullah. Karena ada amalan yang belum melaksanakan, suruh nyuapin nih pengemis ini. Akhirnya Abu Bakar apa? Menyuapi ini. Ketika pengemis itu makan dari tangannya Abu Bakar, merasakan hal yang berbeda. Kata pengemis itu apa? Kok suapannya beda dengan sebelum-sebelumnya? Ini kayaknya bukan orang yang sebelumnya ini. Ini siapa ini? Ini udah ganti orang. Kata Abu Bakar, wahai pengemis tua, yang sering menyuapini kamu adalah Nabiullah Muhammad. Terus kemana itu Muhammad? Muhammad sudah wafat. Saya menggantikan amalan ini, saya menggantikan perbuatan ini, pekerjaan ini, karena ada amanah. Karena ada sesuatu yang belum saya kerjakan. Ya kan? Akhirnya tuh pengemis tua itu menangis dan masuk ke dalam Islam. Karena kebaikannya Rasul. Ya. Yang ke berapa? 4. Fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat celaka.
Kenapa Pak orang sholat bisa celaka? Bukannya orang sholat itu bisa masuk surga Pak? Kenapa sih bisa celaka? Allah menegaskan lagi, allazi nahum ang sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Ketika azan udah berkumandang, panggilan untuk sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masih lalai. Lalai itu masih, ntar dulu masih lama ini jamnya. Itu lalai, udah termasuk lalai. Padahal harusnya tepat waktu. Ya, lanjut. Yang ke-6. Allazina hum yura'un. Orang yang berbuat riya. Ya, celaka orang yang sholatnya lalai, celaka orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Sombong. Riya adalah sombong. Kamu punya baju baru, kamu pamerkan, sombong. Kamu punya sepatu baru, kamu pamerkan, sombong. Kamu punya nilai bagus, kamu pamerkan, sombong. Hati-hati. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Orang yang berbohong sama agama sendiri. Ya. Kamu sholat, Allahu Akbar. Ketika ada guru kamu khusyuk, fokus, pura-pura fokus. Giliran gak ada gurunya, bercanda sholatnya. Itu udah termasuk sholatnya riya. Ya, sholat yang riya. Bukan karena Allah, tapi karena pengen dilihat sama guru. Karena pengen dilihat sama orang tua, sama orang lain. Ya, hati-hati. Bisa jadi sholat kalian bisa riya karena pengen dilihat sesuatu. Tapi kalau sholatnya yang gak riya, sholat ikhlas, itu mau ada guru, mau nggak ada guru, tapi jangan bercanda. Ya, kalau ada guru nggak bercanda. Giliran nggak ada guru malah bercanda, jangan. Itu namanya sholat udah termasuk sholat riya, pengen dilihat oleh guru. Lanjut, yang terakhir, wayamnaunal maun. Dan menolong dengan barang yang berguna dan memberi bantuan kepada orang lain. Teman kalau lagi kesulitan, bantu. Contoh teman kamu jatuh dari sepeda, ditolongin. Jangankan teman kamu, Rasulullah sudah mengabarkan, sudah mengajarkan ke kita tentang apa? Tentang bantuan. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Abu Bakar yang setia nemenin Rasulullah, itu sudah sampai digigit ular. Ya, dikejar-kejar sama kaum kafir karena Rasulullah itu pengen dibunuh. Udah dijebak tuh di depan rumahnya Rasulullah. Jadi subuh-subuh itu Rasulullah udah siap dibunuh sama kaum kafir. Tapi sahabatnya yang setia menemani, Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Ali mempersiapkan diri apa? Ya Rasulullah, silakan hijrah dari Mekah ke Madinah, biar saya yang ganti di tempat tidur kamu. Tuh, Ali rela meninggal demi Rasulullah. Itu rumahnya udah dikepung sama kaum kafir. Akhirnya Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, biar saya aja yang nemenin kau. Jadi suatu ketika nanti ketemu sama kaum kafir, biar saya yang maju, biar saya yang mati duluan. Coba kita, temen jatuh dari sepeda, boro-boro seperti itu, malah diketawain. Coba kita, teman kita kesulitan, boro-boro dibantuin, malah dihina. Padahal Rasul sudah mengajarkan. Akhirnya Ali menggantikan tempat tidurnya Rasulullah, diselimutin tuh, ditutupin. Kaum kafir sangkain Rasulullah yang ada di dalam selimut tempat tidur itu. Ketika pas dibuka, tiba-tiba bukan Rasulullah, adanya Sayyidina Ali. Rasulullah sudah pergi dari rumahnya. Ya, selanjutnya ada pesan pokok surat Al-Maun. Pada ayat pertama Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut ingkar terhadap hari kiamat. Ternyata orang yang berdusta kepada agama, dia tidak percaya kepada hari kiamat. Yang kedua, para pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Diapain Pak anak yatim? Yaitu mereka orang yang menyakiti hatinya. Anak yatim meledek kamu, kamu ledekin, sakit hatinya anak yatim, kamu termasuk pendusta agama. Yang kedua, berbuat zolim kepada mereka. Zolim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zolim. Contoh, kamu baju yang harusnya dipakai di badan, dipakainya di
Kaki. Jolim nggak? Jolim tuh. Belajar, tempatnya belajar. Harusnya kamu tempatnya belajar malah bermain. Jolim, hati-hati. Itu termasuk orang yang berdusta terhadap agama. Jolim kepada anak yatim. Dan menggunakan hak mereka secara tidak adil. Suatu saat kamu sukses, jadi orang sukses, punya bangunan, punya yayasan anak yatim, terus ada yang santunan anak yatim. Contoh, si Adit sukses, amin, amin dong, jadi presiden. Tiba-tiba dia ngebangun yayasan anak yatim piatu. Tiba-tiba si Aderat jadi artis, duitnya banyak si Aderat. Akhirnya mau nyumbang, halo Dit, saya mau nyumbang ke yayasan kamu. Ada berapa anak yatimnya? Di sini anak yatim ada 20. Ya udah saya nyumbang 1 M. Ya. Akhirnya dikasih ke Adit. Yang dilakukan Adit adalah tidak boleh memakan semuanya tuh. 1 M itu nggak boleh dimakan. Harus dibagikan kepada anak yatim. Ya, kalau dimakan gimana Pak? Nanti ganjarannya. Nah, di hari kiamat itu perutnya nanti buncit. Habis buncit meledak lagi, buncit lagi, itu terus-terusan siksaannya. Kenapa Pak kita tidak boleh menggunakan hak anak yatim? Karena Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad adalah anak yatim. Yang kedua, Rasulullah akan dekat di surga bersama anak yatim. Ternyata kalau kita sayang sama anak yatim, nanti di surga bisa dekat dengan Rasulullah. Mana hadisnya nih? Hadisnya Rasulullah bersabda, ayo bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaja. Ini artinya nih, saya dan bersama anak yatim fil jannah. Kalau jannah itu surga, kalau nar itu neraka. Fil jannati hakaja. Saya dan anak yatim di surga itu seperti ini, seperti 2 jari. Coba 2 jari kamu deket gak? Deket kan? Ya, jari telunjuk. Jari apa Pak? Wa asyara bis sababati wal wusta. Jari telunjuk dan jari tengah berdekatan nih. Nanti Rasulullah bersama anak yatim ketika di surga, ya, itu berdekatan seperti 2 jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Yang ketiga. Dan tidak ada keinginan untuk memberi makan kepada orang miskin. Punya duit lebih, teman kamu misalkan kekurangan uang, kamu bantu. Ya, satu kamu bantuan itu adalah tabungan kamu buat di akhirat, sedekah, namanya sedekah. Jangan cuek, jangan masing-masing, jangan, karena kita makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain. Ya, orang kaya, saya orang kaya Pak, tinggalnya di komplek, saya nggak perlu tuh tetangga-tetangga. Nanti kalau kamu meninggal, siapa yang nyolatin? Benar nggak? Nanti kalau kamu meninggal, siapa yang mandiin kamu? Nanti kalau kamu meninggal, siapa yang nganterin kamu ke kuburan? Apa bisa mayat jalan sendiri? Nggak bisa. Ya. Yang keempat, maka binasalah orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena memiliki perilaku yang tercela. Sholatnya bercanda itu udah termasuk celaka. Sholatnya lalai, ini yang kelima, yaitu orang yang lalai. Orang yang males-malesan, menyempelekan, mengerjakan di luar waktu sholat. Ya. Dan tidak memenuhi ketentuan, itu nanti celaka. Apalagi sholat bercanda, Allah Akbar, ketawa bercanda, kamu sama aja menghina Allah. Ayo angkat bintang, palanya angkat. Yang keenam, orang yang berbuat riya, sombong, nggak boleh. Beribadah, sholat semata-mata ingin melihat atau mendapatkan pujian orang lain, nggak boleh itu. Tadi yang Bapak contohkan yang di awal. Dan yang ketujuh adalah mereka yang enggan memberikan bantuan terhadap sesama. Oke, sampai sini paham semua?
Nah, pesan indah terakhir. Pesan indah dalam surat Al-Maun yang pertama, baca 1, 2, 3. Yang kedua, yang ketiga. Paham ya sampai sini pesan indah dari surat Al-Maun. Tadi ada pesan dari surat Al-Maun. Ada berapa pesan? Ada 5. 1. Menghardik anak yatim. Orang yang mendustakan agama yang pertama menghardik anak. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Ketiga, lalai terhadap sholat. 4, berbuat ria. 5, dan memberi bantuan. Di sini ada LKPD. Coba kalian isi jawabannya langsung disilang per kelompok ya. Bareng-bareng isi. Ya, diisi. Ya, di sini ada video dari saudara Islam kita di Palestina. Kita ngebayangkan andai kita ada di negara tersebut, apa yang kita lakukan? Kehilangan ibu, kehilangan bapak, kehilangan rumah, sekolah tidak nyaman, belajar tidak nyaman. Ya, rumahnya dibom, tempat tinggal mereka dihancurkan. Baik, kita langsung presentasi di kelompok 1. Silakan maju. 3 orang untuk mewakili kelompoknya. Kelompok yang lain mendengarkan dan memperhatikan, menjawab ketika ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan merepresentasikan hasil rangkuman kami dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1. Menghardik anak yatim. 2. Tidak menganjurkan dan memberi makan orang miskin. 3. Lalai dalam sholatnya, tidak khusyuk, menunda-nunda, tidak tepat pada waktu. 4. Membuat ria, beribadah hanya ingin dipuji. 5. Enggan memberi bantuan kecil, misalnya meminjamkan alat, berbagi makanan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Lanjut. Ini hasil kamunya pegang. Kelompok 2, silakan maju. Adit, Dayan. Jawab. Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari kelompok 2 akan mempresentasikan rangkuman kami. Apa itu sholat? 1. Ibadah wajib 5 waktu sebagai rukun iman Islam. 2. Komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Apa yang dimaksud melalaikan sholat? 1. Menundakan waktu sholat. Sholat tidak tepat waktu. Sholat asal-asalan, tidak khusyuk, bahkan bisa sampai meninggalkannya sama sekali. 2. Tanpa orang yang melalaikan sholat. 1. Sholat hanya sebagai komunikasi, tidak memahami arti bacaan sholat. Sholat jika sempat atau hanya saat butuh, lebih meningkatkan urusan dunia, main game, tidur, nongkrong. 3. Akibat
dari melalai sholat di dunia. Hati gelisah tidak tenang, hilangnya berkah waktu, menjauh dari hidayah di akhirat, di ancaman dengan neraka wai. Amal perbuatan lain bisa tertolak sehingga derajat di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan selanjutnya dari kelompok 3. Ayo silakan Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik. Dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan istimewa dan harus dilindungi. Keutamaan menyayangi dan menyantuni anak yatim. Allah menjanjikan pahala besar bagi yang peduli terhadap anak yatim, mendapatkan tempat dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Bentuk kepedulian kepada anak yatim. Beberapa cara kita bisa membantu anak yatim: menyumbangkan uang pakaian atau makanan, menjadi relawan di panti asuhan, mengajak bermain, memberi perhatian dan menyayangi mereka, menyisihkan sebagian harta setiap bulan, mendoakan dan memberi semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan maju. Ayo Bila. Oke. Dibaca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengertian fakir miskin. Fakir orang yang tidak memiliki penghasilan atau hanya sedikit. Miskin orang yang punya penghasilan tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Keduanya adalah golongan yang berhak menerima zakat dan bantuan sosial. Bahaya dan akibat enggan memberi makan fakir miskin. Akibat sosial: timbulnya kesenjangan sosial, meningkatnya kejahatan karena kemiskinan, menurunnya solidaritas antar warga. Akibat spiritual: termasuk golongan pendusta agama, diancam dengan neraka, menunjukkan lemahnya iman dan kerasnya hati. Keutamaan memberi makan orang miskin: dicintai Allah dan Rasul-Nya, diampuni dosanya, mendapat ganjaran surga, menyucikan harta dan menumbuhkan hati. Sudah? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Pagi hari ini tetap kalian harus semangat dalam belajar. Jadilah seperti paku. Tahu paku? Tahu paku? Paku ujungnya lancip, tajam, tapi bermanfaat gak? Bermanfaat. Tanpa ada paku, meja nggak bakalan tanpa ada paku, kursi nggak akan tanpa ada paku, lemari buat nyimpen barang bisa nggak jadi? Nggak bisa. Pakai lembek mah yang kuat pakai paku. Makanya berpesan Bapak kepada kalian, jadilah seperti paku nih. Sudah? Ya? Coba diisi. Ya, sudah. Yo. Ya, silakan dikumpulkan. Nih, kumpulkan. Udah. Ya, sudah. Baik, sebelum Bapak tutup, coba Bapak mau dengar semangat terakhir kalian. Tepuk semangat.
Ma. Oke, ya. Tepuk tangan buat kita semua pada pagi hari ini. Sekarang coba dibereskan bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Sudah dimasukkan? Sudah rapi semuanya? Siap untuk memimpin doa? Ketua kelas silakan maju ke depan untuk segera membaca doa pulang. Ayo Juna, silakan ke depan. Ya. Bersiap. Ayo siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi usr. Illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam.